Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Ibu. Om Apa Swastiastu, salam Selamat sejahtera untuk sore, semua. Swastiastu, Ibu. Nah, di kabar? tengah kesibukan kita, kita bersyukur ya, walaupun kondisinya seperti ini, tetapi ya kita ada waktu untuk kita boleh mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan waktu-waktu ini untuk pembelajaran daring. Nah, seperti yang saat ini sedang kita lakukan bersama-sama, yaitu via daring ya, lewat Zoom. Jadi saya harapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian bisa sama-sama memotivasi, nah terutama dalam proses pembelajaran nanti yang kita hadapi sebagai sekolah penggerak. Jadi mari kita bersama-sama memotivasi diri kita sendiri, baik dari saya fasilitator maupun dari Bapak Ibu sekalian sebagai anggota. Baik, untuk saat ini kita akan membahas materi, tetapi sebelum membahas materi lebih lanjut, karena ini saya pikir cukup menarik ya topik yang akan dibahas. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, nah, Bapak Ibu bisa lihat, ya, sudah bisa dilihat tampilannya. Iya, sudah Bu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu ya, seperti kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka oke, karena semua di mute jadi ya agak sulit ya untuk menjawab. Baik, oke, terlebih dahulu perkenalkan saya sebagai fasilitator di sini. Nama saya Niputu Dewi Rati, dan mungkin Bapak Ibu sebelum kita memulai bisa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak yang sendiri, ya karena ini pesertanya cuma 3, ya silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Terima kasih Bu Dewi Ratih ya atas waktunya buat perkenalan. Ya, jadi perkenalkan Bapak Ibu, Ibu-ibu berarti ya. Saya Iwayan Eta Purwanto ya dari SMP Bintang Persada, mengampu atau menjadi guru mata pelajaran matematika. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Ibu yang berkacamata mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Monika Sri Mariati. Saya sebagai salah satu pengajar di SMP Bintang Persada, pengampu mata pelajaran agama Hindu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monika. Selanjutnya yang terakhir, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Chandra. Saya ikut pelatihan ini, saya dari SMP Bintang Persada Denpasar. Terima kasih Bu Dewi Rati, saya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gusti Ayu. Nah, baik, kita akan membahas untuk materi hari ini. Ini berbicara soal literasi digital sekolah untuk sekolah penggerak. Apa saja yang harus kita pahami dan harus kita lakukan, terutama untuk menunjang proses pembelajaran kita pada masa era-era sekarang ini, apalagi semenjak pandemi, kita dituntut untuk menggunakan atau memakai aplikasi-aplikasi yang tentunya mendukung pembelajaran, apalagi kondisinya pasti di kondisinya sekarang ini kan kita dilarang untuk bertatap muka secara langsung. Jadi biasanya secara daring, mau tidak mau kita harus menggunakan aplikasi yang mendukung proses pembelajaran agar anak-anak kita tidak tertinggal. Nah, ini sebelum kita masuk, ini ada beberapa tata tertib mungkin yang bisa Bapak Ibu simak. Yang pertama, mungkin kita semua on time ya, tepat waktu. Kemudian diminta untuk menghormati fasilitator dan peserta lain.
Baik, nanti ketika misalnya mau ke belakang, mau izin, silakan boleh mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kemudian tidak menyela pembicaraan orang lain pada saat berbicara atau berdiskusi. Jadi kita bergantian menyampaikan pendapat atau berbicara. Baik, kurang lebih seperti itu. Mari kita segera masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Yang pertama ini, nah coba Bapak Ibu bisa lihat, ini ada beberapa jenis aplikasi yang saya pikir kita semua sudah tahu dan kita semua sudah kenal. Nah, aplikasi yang pertama itu yang paling atas itu adalah Zoom. Nah, Zoom ini yang sekarang kita gunakan ya. Jadi ya pasti kita sudah kenal dan sudah tahu. Kemudian ada aplikasi yang gambar telepon, ada bulatan warna hijaunya, semua pasti tahu juga ya, itu adalah aplikasi WA. Kemudian aplikasi YouTube, kemudian Google Classroom, ini sudah paling sering sekali. Kemudian, nah, tanda yang paling di bawah itu yang seperti kapal udara itu ada yang tahu? Telegram. Telegram, Bu. Ya, oke, itu Telegram. Kemudian di atasnya Kamera, apa itu ya? apa ya? Google Meet. Google Meet. Google Kemudian Meeting. yang di atasnya lagi, nah ini yang agak lama ini. Apa kira-kira? Aplikasi apa? Itu BBM. BlackBerry BBM. Messenger. Ya, ada yang masih punya BBM? Tidak, Ibu. Rasanya sudah tidak ada ya, karena aplikasinya sudah dihapus, memang sudah tidak digunakan. Jadi sekarang lebih banyak beralih kepada WA untuk aplikasi komunikasi yang paling sering ya. Nah, ada beberapa aplikasi lain, tetapi ini adalah aplikasi yang paling umum yang sering digunakan, terutama mendukung proses kita selama dalam pembelajaran. Kemudian, nah, kita akan mempelajari tujuannya dulu. Bapak Ibu hari ini diajak untuk memahami materi ini. Tujuannya adalah untuk dipersiapkan dan ditujukan untuk pengenalan diri terhadap platform teknologi sekolah penggerak, dan dengan maksud agar peserta atau calon pengguna platform teknologi sekolah penggerak memanfaatkan pengetahuan mengenai keterampilan dasar dalam menggunakan TIK. Kemudian ada output-nya. Output-nya apa? Output-nya adalah peserta dapat mendapat pengetahuan mengenai keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat TIK. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi lebih jauh tentang dasar-dasar TIK dan lingkungan, pengembangan TIK dan kesiapan SDM, komponen perangkat TIK, kemudian keterkaitan antara literasi digital dengan penggunaan platform teknologi sekolah penggerak, gambaran produk platform teknologi digital, beserta manfaatnya. Jadi saya pikir ini semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pertanyaan panduan untuk kita. Mungkin bisa nanti kita sharing bersama ya, secara singkat saja mungkin pengalaman Bapak Ibu menggunakan aplikasi, misalnya, saya menggunakan aplikasi misalnya WhatsApp, begitu ya. Kemudian pengalamannya bagaimana? Nah, ya Bapak Ibu bisa sharingkan. Kemudian harapan apa saja sih yang bisa Bapak Ibu pelajari dalam pengenalan literasi digital ini yang sesuai dengan peranan Bapak Ibu. Mungkin bisa memberikan pendapat secara langsung. Silahkan. Mungkin dari Bapak Eka Purwanto mungkin. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya. Nah, ini kalau saya boleh menceritakan atau membagilah sedikit pengalaman tentang memanfaatkan perkembangan teknologi ya, TIK untuk pekerjaan, dan ini sangat membantu sekali ya Bu, ibu-ibu semuanya ya. Saat ini apalagi pekerjaan kita ya, saya itu sebagai seorang guru, dan juga di masa pandemi saat ini ketika kita tidak diperkenankan untuk belajar tatap muka langsung di kelas bersama anak-anak, satu-satunya jalan adalah kita dengan memanfaatkan teknologi ini ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat ini bagaimana kita menyalurkan
pembelajaran kita kepada anak-anak supaya tentu pembelajaran itu bisa tetap berlangsung seperti itu. Oke, baik. Nggih, Terima terima kasih. kasih Bapak Eta untuk pendapatnya. Saya pikir ya ini cukup mewakili ya untuk keberadaan kita saat ini dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang kita gunakan untuk keperluan proses pembelajaran kita. Baik, mungkin itu saja mungkin dari Bapak Eta ya sudah mewakili. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada perkembangan sebelum masuk lebih jauh ke materi berikutnya. Nah, ini sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, membawa Bapak Ibu sekalian kilas balik tentang perkembangan TIK. Nah, zaman dulu ya mungkin komputer itu merupakan salah satu barang mewah ya. Tidak semua orang bisa memiliki, dan mungkin orang yang memiliki itu adalah orang-orang yang cukup bisa dibilang itu adalah orang-orang yang cukup punya. Nah, dulu yang paling kita sering gunakan, yang paling sering kita pakai sebagai media itu hanya buku. Nah, bersumber dari buku, semuanya dari buku. Tetapi pada waktu ke waktu, dari waktu ke waktu ini kemudian mengalami pergeseran. Artinya salah satu media yang digunakan tidak hanya buku saja, tetapi sekarang media yang bisa dipakai itu bisa dari komputer atau laptop. Kemudian yang paling canggih, yang bisa dibawa-bawa kemana-mana saja, dalam waktu apa saja, mau tengah malam, mau pagi-pagi subuh, atau mau siang hari, di mana saja, yang bisa kita akses dan kita bisa gunakan itu adalah handphone. Dan saya pikir semuanya sudah punya handphone ya di era seperti ini, terutama era sekarang ini. Nah, kemudian setelah mengalami pergeseran ini, kita juga harus tahu. Nah, apa yang kita harus tahu? Yang kita harus tahu adalah yang pertama adalah komponen TIK. Nah, dalam perangkat teknologi, Bapak Ibu bisa simak ada di gambar di bawahnya. Dalam perangkat teknologi itu, kemudian kita saling bertukar informasi melalui apa? Melalui media, misalnya melalui media WhatsApp, kemudian melalui media Zoom atau media-media lainnya. Nah, tapi kemudian ada juga responnya. Responnya berupa umpan balik. Ketika saya berbicara, bertanya, misalnya lewat Zoom, Bapak Ibu juga bisa merespon dengan memberikan umpan balik atau menjawab. Nah, tapi kemudian ada lagi di tengah-tengahnya yang menjadi gangguan. Nah, inilah yang kita harus lihat juga bahwa dalam perkembangannya juga ada beberapa gangguan-gangguan yang bisa kita alami atau kita temui. Nah, ini juga saya pikir dalam proses pembelajaran juga sering kita temui ya, kendala kita berkomunikasi dengan murid. Yang pertama adalah gangguan yang bisa dikendalikan. Nah, ini gangguan yang bisa dikendalikan ini misalnya terkait dengan masalah kuota internet. Nah, itu kalau seandainya tidak ada, nah kita kan bisa cari alternatif lain yang digunakan. Atau tidak, mungkin ada kesulitan dalam pengaksesan aplikasi. Nah, kita bisa bisa carikan alternatif lain untuk tetap melanjutkan komunikasi agar tidak terputus. Tapi kemudian ada satu lagi, yaitu gangguan yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya gangguan sinyal. Nah, kalau sudah sinyalnya bermasalah, saya pikir susah juga ya untuk melanjutkan komunikasi, karena walaupun sudah ada kuota internetnya, aplikasinya sudah lancar, handphonenya sudah diperbaharui, ke handphone yang modern, misalnya ke smartphone yang lebih modern, tapi kalau gangguan sinyalnya bermasalah, nah ini juga agak di luar kendali kita untuk bisa dikendalikan. Baik, selanjutnya, nah ini ada beberapa sistem operasi yang saya pikir tidak sering kita dengar lah, sudah sering kita ketahui dan kita paham, ya tidak asing lagi buat kita, yaitu tentang Chrome, ada Chromebook, Android, Microsoft, kemudian Apple. Nah, kalau yang Apple ini saya pikir ya kalau memang agak sedikit jarangnya dipakai karena ini agak sedikit memang lebih mahal ya. Yang paling sering itu adalah ya Android, kemudian Microsoft, kemudian Chrome.
sebagai sarana internetnya. Kalau Microsoft-nya itu biasanya untuk perangkat kita di laptop atau komputer, kemudian Android itu di HP. Kemudian kalau Apple itu ya khusus untuk perangkat Apple sendiri ya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah sistem operasi yang kita gunakan, karena ini nanti yang akan menunjang untuk platform teknologi sekolah penggerak yang akan kita unduh nanti. Nah, kita harus memperhatikan di aplikasi atau di smartphone kita, atau di HP kita, atau di laptop kita, di komputer kita, itu ada yang pertama sistem operasi yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah ukuran RAM. Kemudian yang ketiga adalah besarnya room atau ruang penyimpanan. Nah, kalau Bapak Ibu banyak sekali menyimpan media-media pembelajaran seperti video, kemudian misalnya PowerPoint, nah ini dibutuhkan kapasitas room yang besar. Nah, ini juga yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ya. Karena tidak mungkin mendownload aplikasi sedangkan room yang dipakai di smartphone kita itu kapasitasnya terbatas. Nah, ini akan menjadi kendala nanti. Kemudian untuk perangkat TIK yang bisa digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak, itu contohnya nanti bisa kita gunakan, ini sudah diterapkan ya untuk sistem informasi Sitla, kemudian sistem informasi Dapodik, nanti alamat situsnya sudah tertera di sini, nanti Bapak Ibu bisa simak. Kemudian untuk cara mendapatkan platform teknologi atau aplikasinya dan cara mengoperasikannya, yang pertama itu adalah pastinya kita menginstal perangkatnya. Misalnya pada perangkat komputer atau laptop, ini dengan cara memilih satu atau dua aplikasi, kemudian bisa langsung dipasang atau diinstal pada perangkat komputer atau laptop yang kita miliki. Kemudian yang paling sering dan yang paling sering kita ketahui ya, yang bahkan kita sering lakukan itu adalah pada aplikasi gawai Android kita atau di smartphone kita. Nah, ini kita bisa unduh untuk nanti platform-platform guru sekolah penggeraknya. Ini melalui Play Store. Nah, seperti gambar yang dicontoh itu. Nah, ini sepertinya bisa langsung dicek ya. Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti masing-masing di smartphone masing-masing tanda Play Store-nya seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk mengunduh aplikasi-aplikasi untuk teknologi sekolah penggerak. Nah, kita tidak hanya berbicara soal materi saja, tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh mendemonstrasikan literasi digitalnya dengan cara mengaktifkan akun belajar. Nah, Bapak Ibu bagaimana sudah mengaktifkan? Oke. Sudah mengaktifkan akun belajar air.id-nya? Kalau saya sudah ini, Bu. Akun apa itu? Akun belajar.id, Pak. Sudah? Rumah belajar. Oh, bukan. Belum ini, Bu, belum. Oh, belum. Nah, ini ada, selain ini kan ada juga rumah belajar. Tetapi ini juga membantu kita nanti biar mempermudah untuk penggunaan aplikasi di Google. Jadi ini nanti ada Jamboard, kemudian ada Google Form, kemudian ada Google Slide. Nah, ini yang membantu kita untuk proses pembelajaran kepada siswa biar lebih variatif. Nah, ini cara-caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung mengambil handphone masing-masing. Tapi jangan lupa ya, ini ada beberapa caranya sebelum melakukan demonstrasinya. Saya tunjukkan videonya via YouTube. Nah, ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat membantu untuk proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini bisa dipakai untuk kelancaran proses belajar mengajar nanti. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini kita sudah sampai di bagian akhir. Nah, ada pertanyaan refleksi mengenai sejauh mana kesiapan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan atau memanfaatkan pengembangan TIK dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi apa saja yang sudah Bapak Ibu kuasai untuk mendukung peran Bapak Ibu dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin bisa satu-satu memberikan pendapatnya. Silahkan.
Mungkin dari Bu Gusti Ayu. Baik, terima kasih Bu Dewi Rati atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya akan merefleksikan, tapi kalau ada kesalahan dalam refleksi saya selama pembelajaran ini, mohon dibimbingi Bu G. Jadi sejauh mana kesiapan yang dimiliki untuk menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan? Kalau di tempat saya atau untuk saya sendiri, saya dapat katakan bahwa saya sudah cukup siap. Kenapa baru sampai kata cukup siap? Karena bagi saya untuk terselenggaranya dan berkembangnya TIK dalam bidang pendidikan itu memang dibutuhkan banyak sarana seperti laptop, HP, dan WiFi. Kalau seandainya program-program ini tidak terlaksana karena sarana-sarana tersebut, bagi saya rugi jika terprogram saja program ini, tapi sarana prasarananya tidak ditambah atau tidak diperhatikan begitu. Jadi program ini bisa jalan ya beriringan dengan sarana yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sekolah harus punya sarana dulu, baru program ini bisa terlaksana dengan maksimal. Lalu teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan? Teknologi yang saya kuasai itu tidak cukup banyak, tapi saya berusaha untuk mempelajari Google Meet, Zoom, kemudian Google Form untuk membuat soal, kemudian WhatsApp, Peer Deck, kemudian Poton untuk membuat video pembelajaran, dan saya mencoba mempelajari YouTube ya. Jadi mengunggah video pembelajaran ke YouTube begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Gusti Ayu. Sepertinya sudah memang mewakili ya, karena kita memang sebagai guru. Nah, kesimpulannya memang kita sebagai guru dituntut untuk lebih lagi menggali potensi kita, terutama dalam mengelola media-media yang kita akan gunakan. Nah, ini contoh-contohnya sudah ada. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin kita bisa berdiskusi nanti di pertemuan selanjutnya, atau mungkin nanti secara pribadi mungkin bisa melalui WhatsApp atau media-media sosial, aplikasi sosial lainnya yang memperlancar komunikasi kita. Baik, demikian untuk materi yang sudah disampaikan pada saat ini. Saya pikir terima kasih juga untuk aktivitas yang boleh Bapak Ibu ikuti dari awal sampai akhir. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dan mungkin tadi ada kendala teknis, saya mohon maaf, dan mungkin nanti akan dilengkapi untuk materi-materi selanjutnya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengucapkan Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu.